Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam keberkahan naungan ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi pada pembelajaran online di pekan kali ini dengan tema pemahaman lokasi melalui peta yang nantinya akan Ibu bahas satu persatu dari masing-masing slide. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah sholat duha, tadarus, dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya, agar lebih membawa keberkahan pada pelajaran kita di pekan kali ini. Juga tidak lupa Ibu sampaikan kepada kalian, tetap di rumah dan jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung pada pelajaran IPS khususnya ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meniti ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Selesai? Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum Ibu membahas tentang apa itu peta, pastikan kalian sudah absen dulu pada kolom komentar di bawah ini, di bawah video ini dengan menuliskan nama kalian, nama lengkap kalian, dan juga kelas. Jangan sampai lupa ya. Dan juga jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar tersebut agar Ibu memudahkan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan kalian selama belajar melalui video pembelajaran ini. Ya. Kalau sudah, bismillah, Ibu akan melangkah pada materi kita yang berikutnya, yaitu tentang peta. Atau tema kita di pekan kali ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Jadi, apa itu peta? Ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan apa itu peta. Jadi, di kelas-kelas kalian dulu pernah pernah dipampang di depan kelas kalian, di ruang kelas kalian, atau kalian di rumah punya globe, atau kalian di rumah punya atlas. Itu bisa jadi salah satu indikasi atau ciri kalau kalian itu sudah mengetahui apa itu peta. Gitu ya. Terus fungsi peta di zaman sekarang ini luar biasa banyak ya. Ibu ambil contoh ketika kita melakukan pemesanan makanan online. Ya, itu pasti agar si pengirimnya tidak kebingungan alamat rumahnya di mana, maka dibutuhkan peta. Gitu ya. Cuma peta sekarang itu disebutnya adalah GPS atau Global Position System, atau bisa dikatakan dalam bahasa kitanya itu maps, padahal sama aja ya maps dengan peta. Hanya untuk di zaman sekarang penyebutannya lebih bagus lagi, dan pemahaman orang-orang tentang maps itu lebih ke arah teknologi. Sedangkan kalau misalkan Ibu bilang peta, itu terkesan kalau peta itu cuma selembaran kertas yang banyak jalur jalannya atau jalur warna-warnanya gitu ya. Itu dibutuhkan selain daripada pemesanan makanan, kita juga sering pesan paket atau beberapa hal yang kita pesan secara online, dan itu membutuhkan peta atau maps atau GPS gitu ya, yang memang sudah terpasang langsung pada handphone kita. Jadi handphone sekarang itu udah canggih-canggih, bisa ada peta di dalamnya. Kalau zaman dulu agak sedikit ribet, ketika mau mudik pun kita harus buka peta dulu. Ya, jadi kayak kartun Dora ya, kalau kemana-mana kita harus buka peta dulu gitu. Nah, kalau sekarang dimudahkan dalam satu genggaman kita, yaitu di handphone. Jadi handphone itu bisa membuka maps atau GPS. Bahkan peta-peta sekarang sudah langsung menitikkan pada alamat rumah kita. Ya,
Jadi semakin ke depan teknologi kita nantinya akan semakin canggih, gitu ya. Nah, Ibu langsung ke definisi peta atau pengertian peta itu sendiri. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya yang digambarkan secara konvensional di bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ya. Artinya ketika membuat peta itu nggak sembarangan membuat peta, tapi diukur jaraknya. Berapa kilometernya, berapa milinya, berapa sentinya. Itu ada dalam satu ukuran yang dinamakan dengan skala. Nah, nanti akan Ibu bahas lebih dalam apa itu skala peta. Mudah-mudahan sampai sini paham. Ibu lanjut ke slide berikutnya ya. Ada contoh peta di sini. Ada dua contoh peta. Yang pertama peta Indonesia, yang kedua adalah peta dunia. Apa perbedaan dari dua peta ini padahal sama-sama peta? Gitu ya. Perbedaannya adalah menunjukkan lokasinya, menunjukkan wilayahnya itu berbeda. Memang sama-sama peta, sama-sama ada garisnya, sama-sama ada bentang benuanya, ada bentang lautannya, ada luas pulau-pulaunya, ada gambaran pulau-pulaunya, tapi menunjukkan lokasi dan wilayahnya berbeda. Kalau peta Indonesia, ya di sini, untuk peta Indonesia sendiri di sini, ya, ini hanya menunjukkan khusus untuk menggambarkan wilayah Indonesia aja. Jadi dari mulai Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, sampai kepada Papua. Ya, maka dinamakanlah peta Indonesia karena hanya khusus menggambarkan wilayah Indonesia. Nah, kalau peta dunia di sini, yang namanya peta dunia berarti dia menggambarkan seluruh negara-negara atau benua-benua yang ada di dunia. Nah, di sini ada benua Amerika, ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Australia. Ya, jadi keseluruhan. Kalau tadi peta Indonesia hanya menggambarkan sebagian dan khusus untuk wilayah Indonesia aja, kalau peta dunia itu menggambarkan keseluruhan benua-benua yang ada di dunia. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, Ibu lanjut ke slide di pembahasan di bawahnya ya, masih di slide yang sama. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Jadi ketika kita mempelajari apa itu peta, kita sudah bisa dikatakan kalau kita itu adalah orang-orang yang sedang mempelajari kartografi. Ya, memang kalau dasarnya masih mudah, tapi ada yang lebih rumit nantinya ketika belajar peta. Ya, karena kalian masih dasar, masih di bangku MTS atau SMP, maka Ibu hanya mengajarkan sebatas untuk yang dasar-dasarnya saja. Adapun nanti kalau kalian ingin belajar lebih jelas tentang pemetaan, ya, kalian nanti ketika di bangku kuliah, kalian bisa mengambil jurusan IPS atau bisa mengambil jurusan geografi. Nah, di sana nanti kalian akan menemukan bagaimana cara membuat peta sampai kepada peta-peta yang diperjualbelikan atau peta-peta yang sering kita pampang di ruangan kelas. Ya, jadi nggak sembarangan ya membuat peta, nanti Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya Ibu ke slide berikutnya, yaitu syarat-syarat pembuatan peta. Ya, jadi membuat peta itu tidak sembarangan. Ya, membuat peta itu harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ada 10 syarat. Ya, Ibu akan bahas yang pertama adalah judul peta. Ini penting, jangan sampai ketika kita membuat peta, lalu orang lain yang tidak bisa membaca peta itu tidak mengetahui yang kita buat itu peta apa, gitu ya. Jangan sampai ketika kita misalkan membuat peta Pulau Kalimantan, lalu ada teman kita yang tidak bisa membaca peta, terus tidak kita beri judul, maka dia mengira, oh iya, ini peta Papua ya, gitu. Atau kita membuat peta Pulau Jawa,
Tapi ada teman kita yang tidak bisa membaca peta, maka dikiranya nanti Pulau Jawa menjadi Pulau Kalimantan. Gitu ya. Maka perlu dan penting ketika membuat peta itu diberi judul di atasnya. Contoh, peta persebaran curah hujan, peta persebaran tanah subur, peta Pulau Jawa, peta Kalimantan, peta Sumatera, peta Bali, dan yang lainnya. Ya, dan itu ada posisinya di paling atas dalam pembuatan peta. Ya, jadi judul peta itu penting. Mudah-mudahan sampai sini paham. Selanjutnya Ibu ke poin yang kedua, yaitu legenda atau keterangan. Ini pun penting, harus kalian letakkan pada satu kolom, di mana satu kolom atau satu tempat itu khusus untuk memuat legenda. Jadi jangan sampai ketika kita membuat peta, terus tidak kita beri legenda, kita sendirinya juga bingung. Ini yang berwarna biru apa ya? Ini yang kotak itu artinya apa ya keterangannya? Ini yang segitiga itu apa ya? Ini yang garisnya putus-putus itu menunjukkan keterangan apa ya? Gitu. Jangan sampai kita sendiri pun bingung, apalagi orang lain yang nanti membaca peta kita. Maka diperlukan legenda, nanti posisinya ada di sebelah kanan dan itu memuat informasi atau keterangan. Contohnya, ibu kota misalkan berwarna kotak, atau gunung biasanya menandakan bentuknya itu segitiga. Kalau hutan biasanya berwarna hijau, kalau laut berwarna biru, dataran tinggi berwarna hijau pekat, dan sebagainya. Jadi itu penting karena untuk menunjukkan satu lokasi atau satu titik. Nah, di titik itu tuh terdapat apa, gitu ya. Selanjutnya Ibu ke poin yang ketiga, yaitu skala. Ya, skala juga penting untuk menandakan yang kita buat itu petanya kira-kira skalanya skala berapa. Ya, jadi kunci dalam membuat skala peta atau ketika kita mengetahui skala peta itu berapa, seperti ini. Jadi kita jangan mengira bahwa semakin besar skala, maka peta yang dibuat itu semakin besar. Bukan. Jadi semakin besar skalanya, maka peta yang dihasilkannya semakin kecil. Jika skala peta semakin kecil, maka gambar yang dihasilkan semakin besar. Ibu ulangi ya, kunci skala atau rumus skala adalah semakin besar skala peta, maka gambar yang dihasilkan semakin kecil. Kebalikannya, semakin kecil skala, maka gambar yang dihasilkan semakin besar. Jadi ketika Ibu menyebutkan skala peta Bekasi 1 berbanding 50 juta, maka peta yang dihasilkan adalah peta yang semakin kecil atau memuat informasinya itu semakin kecil. Ketika Ibu bilang peta Bekasi skalanya 1 berbanding 5.000, maka peta yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan semakin besar. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nanti kalau kurang paham, kalian bisa tulisan pertanyaan di kolom komentar YouTube ini. Ibu lanjut ke poin yang keempat, yaitu insert. Insert itu adalah gambaran peta kecil. Ya. Jadi ketika kita membuat peta, nanti di sebelah kanannya itu ada informasi semacam peta kecil, peta keseluruhan, cuma dia kecil gitu ya, ada di sebelah kanan biasanya di atas legenda. Peta yang kita gambarkan sama gambaran peta secara keseluruhan, namun ukurannya lebih kecil. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Terus Ibu ke poin yang berikutnya, yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Ini juga penting karena ketika kita membuat peta tersebut, sumber yang kita dapatkan itu dari mana, dan tahun membuat petanya itu di tahun berapa. Posisinya ada di sebelah kanan di bawah ya. Terus yang keenam yaitu warna. Ibu rasa yang membuat tampilan peta menarik itu adalah warna. Coba bayangkan ketika kalian membuka sebuah peta, tapi peta itu nggak ada warnanya. Kalaupun ada warnanya, peta itu tidak memuat informasi atau peta buta.
Apakah kalian bisa membacanya dengan jelas, dengan baik? Ya, itu sedikit rumit gitu. Maka diperlukan warna dan keterangan yang lainnya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah penunjuk arah atau orientasi. Ini dibuat semacam arah mata angin. Jadi dari mulai selatan, barat, utara, dan timur. Itu dibuat ya semacam simbol untuk menentukan arah mata angin. Yang berikutnya adalah garis tepi. Jadi semacam membuat frame gitu ya, atau bingkai. Dulu kalau kalian menggambar di buku gambar, biasanya kan dimulai dengan membuat garis tepi terlebih dahulu, agar rapih. Nah, dalam membuat peta pun seperti itu. Yang berikutnya adalah garis astronomis. Ini pun penting. Kalau kalian bingung garis astronomis itu seperti apa, nanti kalian bisa buka di atlas kalian di rumah. Untuk garis astronomisnya itu sendiri, garis yang memang ada angka derajatnya, ya, garis yang entah dari atas ke bawah, secara vertikal atau horizontal, namun di ujungnya itu ada keterangan berapa derajat. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Terus yang terakhir adalah simbol. Ya, jadi simbol itu menentukan titik atau lokasi apa. Jadi hampir mirip dengan legenda sih ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Apa itu simbol, legenda, skala, insert, judul peta, dan yang lainnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Ibu akan lanjut ke slide berikutnya ya. Ibu ke slide berikutnya tentang macam-macam atau jenis-jenis peta. Ya. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu peta umum. Ya. Apa itu peta umum? Peta umum adalah peta yang menampilkan peta yang menampilkan bentuk fisik permukaan bumi di suatu wilayah. Nah, jadi secara umum atau peta yang biasa kita lihat lah dan memang menggambarkan secara umum keadaan wilayah tersebut. Di sini contohnya adalah peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Jadi peta wilayah Kalimantan gitu ya, peta wilayah Indonesia gitu, itu bisa dikatakan sebagai peta umum, artinya menggambarkan secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan dari daerah tersebut gitu. Sedangkan peta khusus ya, di sini peta khusus yaitu jadi peta khusus di sini adalah peta yang menampakkan suatu keadaan atau kondisi suatu daerah tertentu atau keseluruhan daerah bumi. Gitu ya. Jadi hanya menampilkan daerah-daerah tertentu saja. Di sini contohnya adalah peta persebaran hasil tambang, peta curah hujan, peta pertanian perkebunan, peta iklim, sampai kepada peta-peta yang lainnya. Atau bisa juga misalkan peta persebaran daerah rawan banjir, peta persebaran daerah rawan tsunami. Nah, itu bisa dikatakan sebagai peta khusus. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Ibu ke slide berikutnya, pembahasan tentang legenda. Jadi legenda ini adalah salah satu syarat tadi dalam pembuatan peta, ya, di mana legenda ini memuat tentang informasi atau keterangan yang bisa kita baca ketika kita melihat suatu peta atau ketika kita membuka atlas. Ya, bayangkan kalau misalkan tidak tertera legenda ini, kita nggak tahu mana yang batas jalan utama, mana yang di situ ada keterangan rawan longsor, mana yang mungkin ada keterangan untuk rawan kemacetan itu sendiri, ya. Jadi legenda ini isinya ini memuat informasi atau keterangan yang tertera pada peta atau atlas, gitu ya. Ibu bahas satu persatu di sini. Untuk
jalan utama di sini ditandai dengan garis berwarna merah. Ya, ini jalan utama. Garis berwarna biru adalah jalan alternatif. Garis berwarna pink ini adalah jalan biasa. Berwarna kuning adalah jalan tol. Garis yang putus-putus berwarna hitam ini adalah rel atau jalan kereta. Terus ada garis putus-putus berwarna hijau, di sini adalah batas provinsi. Kotak berwarna merah di sini adalah ibu kota. Bulat berwarna biru di sini adalah kota. Kecamatan berwarna merah berbentuk lingkaran. Rawan kemacetan adalah bentuk traffic light atau lampu merah ya. Di sini digambarkan dengan simbol lampu merah. Selanjutnya, rawan kecelakaan di sini ditandai seperti semacam tanda bahaya gitu ya. Terus ada tanda seru di sini adalah kondisi jalan buruk. Selanjutnya adalah di sini ada gelombang air. Di sini bisa dikatakan sebagai simbol bahwa daerah tersebut atau wilayah tersebut adalah rawan banjir. Di sini juga ada semacam tanda segitiga merah, lalu ada beberapa batu yang jatuh. Di sini adalah informasi tentang rawan longsor. Terus ada pom bensin, ya. Pom bensin di sini biasanya keterangannya itu seperti gambar SPBU ini ya, seperti mesin untuk pengisian bensin itu sendiri biasanya. Cuma di sini tidak digambarkan. Lalu gambar seperti ini menandakan bahwa di daerah tersebut terdapat bengkel. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya, di slide yang ke-6 ini, ada simbol, yaitu ada dua macam simbol. Di sini ada simbol geometrik dan simbol gambar. Ya, kita bahas ya di sini. Simbol kotak berwarna merah ini menandakan ibu kota negara. Kalau yang tadi kotak tapi tidak penuh warnanya, hanya di pinggirnya saja, itu ibu kota biasa. Kalau ini ibu kota negara. Terus kotaknya lebih kecil tapi warnanya penuh. Di sini menandakan ibu kota provinsi. Ada kotak, juga ada lingkaran di dalamnya berwarna kuning. Ini menandakan ibu kota provinsi dan Kodia. Ya. Terus lingkaran merah tapi di pinggir garisnya itu ada berwarna hijau dan kuning. Ini menandakan kota Madia. Segitiga berwarna hitam di sini menandakan gunung, artinya bukan gunung yang aktif. Segitiga berwarna merah di sini menandakan gunung berapi. Terus ada simbol di sini menggambarkan seperti pesawat. Di sini menandakan bahwa simbol tersebut adalah Bandar Udara Internasional. Ya. Lalu ada lingkaran tapi diisi dengan gambar pesawat. Di sini adalah bandar udara domestik, ya, yaitu bandar udara milik negara itu sendiri gitu ya, yang memang hanya melayani mungkin rute antar wilayah, contohnya antar wilayah Indonesia saja. Tapi kalau misalkan bandar udara internasional, artinya dia melayani untuk di luar daripada Indonesia itu sendiri. Terus ada gambar jangkar, lalu segitiga di sini pelabuhan laut. Terus ada juga di sini papan yang tertulis angka, yaitu ketinggian gunung atau tempat. Biasanya untuk menandakan meter di atas permukaan lautnya. Contohnya ketika kita membuka peta atau atlas, ada sebuah simbol semacam ini, ya. Lalu berdekatan dengan gunung, artinya menandakan ketinggian gunung tersebut itu berapa. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada gambar pohon kelapa, bahwa daerah tersebut banyak terdapat perkebunan kelapa. Lalu ada gambar badak juga di sini menandakan di daerah tersebut masih banyak terdapat satwa, yaitu salah satunya satwa badak. Dan masih banyak simbol yang lain. Kalau kalian buka atlas atau kalian buka peta, itu nantinya ada peta persebaran sumber daya alam, itu beda lagi. Nanti akan banyak
semacam gambar kopi, gambar teh, gambar kelapa sawit, gambar cengkeh gitu ya. Jadi macam-macam. Ini hanya sebagian gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami. Baiklah, untuk memudahkan kalian untuk mengetahui dari syarat-syarat peta yang tadi Ibu sebutkan, di sini sudah ada gambar peta ya, di mana Ibu akan menunjukkan unsur-unsur apa aja atau syarat-syarat apa aja yang letaknya tadi terdapat pada peta ya. Ibu mulai di sini dari judul ya. Ini judul, jadi harus jelas yang tadi Ibu bilang. Kalau misalkan kalian mau buat peta wilayah Pulau Kalimantan, artinya kalian pun menuliskan judulnya itu di atas adalah peta wilayah Kalimantan atau peta Pulau Kalimantan. Gitu ya, harus memuat judul. Yang berikutnya di sini ada arah mata angin. Mungkin kurang begitu sedikit jelas, tapi cukup untuk menggambarkan ya. Ada arah mata angin, artinya berbentuk seperti kompas. Nantinya ada daerah selatan, barat, utara, timur, yang menandakan bahwa arah mata angin tersebut ada sebagai salah satu syarat pembuatan peta. Nah, selanjutnya ada insert. Ini insert, jadi semacam gambaran peta kecil ya dari keseluruhan peta yang digambarkan secara besar. Gitu ya. Jadi dimuat di sini. Berikutnya adalah legenda yang tadi Ibu katakan ya, bahwa legenda itu juga perlu karena memuat informasi. Di sini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna pink, dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa lokasi tersebut itu apa. Nah, itu bisa kita baca melalui legenda. Selanjutnya ada skala. Di sini ada skalanya. Ini disebutnya skala batang ya, karena memang menggambarkan satu ukuran tapi berbentuknya itu garis gitu. Nah, ini juga penting skala. Lalu ada tahun dan sumber pembuatan. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai tahunnya ya. Kalian bisa menuliskan nanti ketika membuat peta di sini tahun berapa kalian membuat peta tersebut serta sumber yang kalian lihat untuk menjiplaknya itu dari apa? Atau dari atlas, atau dari peta rupa bumi, atau dari Google, dan yang lainnya itu wajib dicantumkan sumber dan tahun pembuatan. Gitu ya. Terus yang berikutnya ada grid. Nah, grid di sini garis ya. Ada garis tepinya di sini nih. Nih garis tepi itu yang seperti apa namanya? Frame ya. Mirip seperti ketika kalian dulu menggambar, selagi menggambar dulu di buku gambar, itu kan harus dibuat garis tepinya dulu. Nah, ini garis tepi. Sedangkan yang ada derajatnya di sini, ada angka-angka derajatnya. Ya, ini adalah garis astronomis. Ya, di sini suka ada nih derajatnya berbentuk seperti horizontal pun ada. Nah, ini disebutnya adalah garis astronomis. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Ibu lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh-contoh dari peta yang sudah Ibu ambil dari Indonesia Geospasial. Nanti kalian bisa buka situs ini kapanpun, tapi dengan satu syarat, kalian harus mendaftar dengan email. Kalian akan lihat peta-peta di seluruh wilayah Indonesia. Oke, Ibu di sini punya contoh peta umum. Jadi peta yang menggambarkan secara keseluruhan ya. Ini Ibu ambil dari Indonesia Geospasial Portal. Jadi ini daerah Citayam ya. Daerah Citayam dan apa namanya? Di sini akan nampak jelas bagaimana keadaan wilayah di daerah Citayam. Citayam itu daerah mana? Ada yang tahu? Citayam itu hampir mendekati wilayah Bogor ya. Mungkin kalau kalian yang sering naik kereta atau naik komuter lain itu tertera stasiun Citayam. Jadi memang hampir mendekati wilayah Bogor.
Ibu ambil di sini contoh peta umum dari wilayah Citayam untuk perbandingan nanti di slide berikutnya itu ada peta wilayah Jakarta. Bagaimana kita lihat kenampakannya ya. Nah, di sini dalam unsur atau syarat-syarat pembuatan peta sudah sangat memenuhi syarat dalam pembuatan peta. Ya. Kita lihat di sini. Dari mulai judulnya ada. Judulnya ada, ya. Skalanya juga ada. Ada legendanya? Ada. Ini legendanya. Ya. Terus insert petanya atau peta yang tadi kecil diselipkan itu ada atau enggak? Ada. Ini di sini insert peta. Terus tahun dan judul pembuatan di sini pun ada. Ya, nanti di bawah sini ini Ibu kurang begitu jelas tapi yang pasti di sini sudah sangat lengkap. Terus skalanya. Ini skalanya ya. Terus grid, garis astronomis sama garis tepinya di sini ada. Ini ada garis astronomis di sini. Terus garis tepinya ini juga ada, sudah dibuat sebelumnya ya. Ya, jadi sangat memenuhi syarat dalam pembuatan peta. Jadi nanti ketika Ibu tugaskan membuat peta, Ibu harap kalian buat dimulai dari judulnya, ya, lalu sampai kepada garis-garis seperti garis astronomis dan garis tepinya. Gitu ya. Jadi jangan hanya menjiplak petanya, tapi harus ada judul, harus ada legendanya, insert peta dan yang lainnya. Tapi karena masih belajar, nggak apa-apa. Kalau kalian nanti membuat tugas ada hanya 5 syarat atau hanya ada 2 syarat atau hanya ada 3 syarat atau cuma ada judul sama skalanya atau cuma ada judul sama legendanya atau cuma ada judul sama garis tepinya, nggak apa-apa ya, kita masih belajar gitu ya. Nah, kalian lihat di sini posisi Citayam, kalau nggak salah yang berwarna hijau ini itu menandakan daerah perkebunan atau daerah dataran tinggi gitu ya. Cuma di sini Ibu kurang jelas. Yang pasti wilayah Citayam di sini pemukimannya masih sedikit. Ya. Dari mana Ibu tahu kalau pemukimannya masih sedikit? Di sini masih dipenuhi oleh lahan berwarna hijau. Ya, masih dipenuhi oleh lahan berwarna hijau. Nah, ini yang biru-biru melengkung sampai membentuk seperti ini itu apa? Ini adalah sungai. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Bu, kalau mau tahu pemukimannya itu warna apa nih yang titik-titik ini ya? Ini, ini, ini adalah pemukiman. Ya, gitu. Kalau nanti di zoom itu akan lebih jelas lagi. Gitu, mudah-mudahan sampai sini paham. Ibu ke slide berikutnya untuk perbandingan ya. Ya, slide yang ke-9 di sini slide untuk perbandingan dari peta yang sebelumnya sampai peta yang sekarang Ibu tunjukkan ya. Peta yang tadi itu adalah peta sebelumnya adalah peta Citayam. Nah, di slide yang ke-9 ini adalah peta Kebon Jeruk di daerah Jakarta bagian barat ya. Kalian lihat sendiri perbandingannya, kalau tadi masih berwarna hijau, kalau peta yang Ibu tunjukkan ini hampir semuanya padat akan pemukiman. Ya. Yang berwarna hijaunya mana, Bu? Nah, ini hanya tinggal segini. Di daerah Jakarta Barat atau di Kebon Jeruk. Ya, ini pemukiman. Ini juga pemukiman, hampir semuanya tertutup oleh pemukiman. Berbeda ya dengan peta sebelumnya yang tadi di wilayah Citayam atau berdekatan dengan Bogor, hampir mau memasuki wilayah Bogor, itu masih berwarna hijau. Artinya lahan terbukanya itu masih banyak. Berbeda dengan kondisi di Kebon Jeruk ini. Hampir semuanya sudah tertutupi oleh pemukiman penduduk. Bukan hanya pemukiman, tapi perkantoran, apartemen, rusun, wisma-wisma, dan yang lainnya. Pemukiman padat, perumahan komplek, dan segala macam. Jadi memang sudah sangat penuh
ya Jakarta ini. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ibu lanjut ke slide yang ke-10. Kalau tadi Ibu mencontohkan peta umum, nah kalau yang ini ada contoh peta khusus. Ya. Ada contoh peta khusus, yaitu peta yang hanya memuat atau menggambarkan kondisi tertentu saja. Nah, di sini Ibu ambil contoh adalah peta potensi bencana Sulawesi Barat. Gitu ya. Nah, Ibu tunjukkan di sini peta tersebut yang menunjukkan wilayah potensi bencana itu di sebelah mana. Nah, ini ya. Yang Ibu gambarkan di sini, ini adalah peta potensi bencana di wilayah Sulawesi Barat, di mana ada legendanya di sini. Legendanya apa aja? Yang pertama, ada likuifaksi. Jadi, likuifaksi itu tanah yang cair ya. Dulu pernah ada kejadian kan di Palu yang tanahnya bergerak. Nah, itu disebutnya likuifaksi. Gempa bumi di sini banyak banget daerah mereka yang rawan akan gempa bumi yang berwarna hampir putih ini, yaitu kawasan rawan bencana gempa bumi rendah. Ya. Terus ada yang berwarna abu-abu. Di sini kawasan rawan bencana gempa bumi menengah sampai kepada berwarna biru, kawasan rawan gempa bumi tinggi. Ya. Jadi wilayah yang tadi Ibu gambarkan ini cukup rawan terhadap gempa bumi. Makanya di sini dibuatlah peta khusus yaitu peta potensi bencana Sulawesi Barat atau peta potensi bencana banjir di Jakarta. Itu juga bisa menjadi salah satu referensi atau contoh peta khusus. Gitu ya. Ibu ke slide berikutnya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Bentuk-bentuk peta ya. Di sini salah satunya adalah peta stereometri. Peta yang sering disebut juga peta timbul atau peta 3 dimensi. Ya, peta ini dibuat berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya. Jadi kalau lihat peta ini berasa kalau kita tuh melihat bumi yang utuh. Ya, melihat bumi yang benar-benar nyata, melihat bumi yang benar-benar real. Ya. Ini peta stereometri. Ini kalau misalkan kalian bisa membuat peta ini lantas dijual kepada orang-orang yang membutuhkan, ini luar biasa harganya karena memang tingkat kesulitannya cukup tinggi dibandingkan dengan peta yang biasa. Terus ada peta planimetri, yaitu sering disebut juga peta dasar atau peta 2 dimensi. Ya, atau kalau kalian buka Google Maps, itu kan ada pengaturan untuk satelit sama peta biasa. Nah, kalian coba klik yang satelitnya di Google Maps. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Ya, jadi bisa kelihatan tuh atap rumah dari atas. Atap rumah kalian, atap rumah teman-teman kalian, itu bisa kelihatan. Kubah masjid itu pun bisa terlihat karena peta planimetri ini. Atau bisa dikatakan peta 2 dimensi. Dan yang terakhir ada peta digital. Ya, atau merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Nah, ini bisa berbentuk seperti citra satelit atau foto udara. Di sini paling kalau citra satelit sama foto udara itu warnanya hanya hitam putih ya. Dan tidak jarang mungkin untuk mempelajari ini lebih dalam itu juga nanti ada pembahasannya tersendiri. Tidak di peta gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pemanfaatan peta. Jadi di sini manfaat peta itu banyak. Salah satunya adalah mudah dalam mencari lokasi. Kalau tidak ada peta, ya hingga hari ini pun pastinya untuk GoFood, untuk pemesanan paket, untuk belanja online, untuk beli minuman secara online, ya, atau melakukan aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan peta atau dengan maps pastinya akan sulit. Maka dari itu, untuk memudahkan mencari lokasi dibutuhkan
peta. Ya. Yang kedua, menunjukkan arah suatu tempat. Yang tadi sudah Ibu katakan bahwa kita bisa menyeting atau kita bisa mengatur ketika kita mendaftar handphone kita itu langsung kepada titik yang kita tuju, ya, atau alamat kita langsung tertera. Atau contoh kecil, ketika kita ingin mengirimkan WhatsApp kepada teman kita, lalu kita kirim berbagi lokasi, itu kan langsung menentukan titik di mana kita berada, ya. Maka itu memudahkan untuk orang-orang yang ingin mengunjungi kita atau ingin mencari suatu tempat di mana kita sedang berada. Selanjutnya adalah menunjukkan ketinggian suatu tempat. Ini bisa kita lihat ketika tadi kita membuka atlas atau peta, yaitu ada yang tadi berwarna hijau, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, atau dataran sedang, atau daerah pegunungan, dan yang lainnya. Menunjukkan kedalaman air laut, ini pun tertera ketika kita membuka peta atau atlas. Di situ nanti bisa kita lihat ketika kita sudah tatap muka, ya, ada semacam keterangan yang memuat informasi bahwa titik kedalaman air laut di peta di daerah tersebut itu berapa. Yang berikutnya adalah menjelaskan kondisi lingkungan suatu tempat sebagai alat pembelajaran, ya, karena memang beda tempat, beda ketinggian, pastinya dalam pengukuran peta pun berbeda. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan membantu peneliti melakukan survei. Jadi banyak banget manfaat peta itu, ya. Kalau kita mungkin belajar materi tentang peta, untuk memudahkan kita belajar peta, kita ambil contoh deh. Ketika kita mengirimkan WhatsApp, terus kita berbagi lokasi. Nah, itu yang paling mudah ketika kita mempelajari peta. Dari situ kita zoom in, kita perbesar, kita tahu lokasi tersebut berdekatan dengan apa. Apa berdekatan dengan pom bensin kah? Atau berdekatan dengan sekolah? Atau berdekatan dengan rumah sakit? Itu macam-macam. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa absennya, jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Untuk tugas di pekan kali ini, Ibu meminta kalian untuk menggambar peta. Terserah kalian mau pilih pulau apa, yang pasti masih di peta Indonesia, masih di wilayah Indonesia. Jadi kalau kalian mau gambar peta Pulau Kalimantan silahkan, kalau kalian mau menggambar peta Sumatera silahkan, atau Papua silahkan, ya, tapi masih di wilayah Indonesia. Ya, mudah-mudahan paham, tapi dengan memperhatikan syarat-syarat pembuatan peta tadi. Ya, Bu, kalau misalkan saya belum mampu untuk membuat sampai 10 syarat, atau saya hanya bisa 3 syarat, Bu, yaitu ada garis tepinya, ada judulnya, sama ada garis astronomisnya aja, Bu. Boleh nggak? Boleh, silakan. Masih dalam tahap belajar. Nanti kalau misalkan udah SMA, itu lebih dikembangin lagi, ya, lebih banyak lagi pelajaran petanya. Jadi lebih disempurnakan lagi. Sekarang masih dasarnya aja. Ya, atau Bu, saya cuma ada arah mata anginnya aja sama skala, sama judul, sama garis, boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti Ibu yang mengoreksi. Ya, ketika nanti ada pengumpulan tugas, silakan dibawa ke sekolah gitu, ya. Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan tugas peta. Yang pertama, kalian cari di tempat fotokopian atau di abang-abang fotokopian, ya. Kalian tanyakan kertas kalkir ukuran A4, ya. Selain ukuran A4 boleh nggak, Bu? Boleh kalau ada ukuran yang agak panjang F4, ya, silahkan. Tapi jangan yang lebar banget, ya. Atau Bu, saya adanya di fotokopian dekat rumah adanya ukuran A3, boleh, silahkan. Tapi jangan yang sampai lebar banget kayak ukuran peta buat di ruangan kelas, ya.
Ya, jadi ukurannya A4 boleh, F4 boleh, A3 juga boleh, silakan. Yang kedua, ada drawing pen. Ya, ini drawing pen biasanya merek Snowman, ukurannya 0,2. Itu agak tipis. Kalau misalkan kalian suka yang tebal, boleh menggunakan 0,3. Warnanya apa, Bu? Warnanya hitam. Ya, cukup warnanya hitam saja karena harganya lumayan. Satu drawing pen itu bisa 10 ribuan atau bisa 12 ribuan ya. Cukup beli satu saja yang berwarna hitam, tapi bukan buat yang kaligrafi ya. Drawing pen Snowman ukuran 0,2. Merek lain boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Tapi drawing pen, bukan untuk yang kaligrafi. Yang ketiga, kalian ada wajib punya atlas juga ya. Kalau atlasnya kecil, sesuaikan dengan kertasnya ya. Yang keempat, pensil warna, boleh krayon, boleh spidol warna ya, yang pasti warna-warni gitu ya. Yang kelima, butuh penggaris, terus yang keenam harus ada pensil juga, dan yang ketujuh penghapus. Jadi sebelum kalian menggambar peta atau menjiplak peta atau mendigitasi peta atau menyalin peta dari atlas ya, kalian gunakan pensil terlebih dahulu. Nanti kalau udah pakai pensil, semua bentuk-bentuk petanya baru ditebalkan menggunakan drawing pen. Ya. Penggaris juga biar rapi, garis tepinya kalau ada yang salah bisa dihapus. Maka gunakanlah pensil terlebih dahulu. Untuk menebalkannya, kalau dirasa udah rapi semua dan gak ada yang salah, baru kalian tebalkan lewat drawing pen atau menggunakan drawing pen ini. Ya, usahakan menggunakan drawing pen. Kalau pakai spidol yang warna hitam, spidol biasa boleh nggak, Bu? Boleh aja sih, cuma dia lama keringnya. Nanti kesenggol-senggol kamu waktu lagi ngerjain, malah jadi kurang bagus. Ya. Tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Agustus 2021. Ini Bu kasih waktu yang lama karena memang mengerjakannya cukup lumayan lama. Gitu ya. Hal-hal lain yang mau ditanyakan, silahkan kalian hubungi kontak Ibu di grup yang tertera pada link yang Ibu share ke kalian. Ya. Nanti tugasnya ketika sudah selesai diupload melalui Google Form. Nanti slide yang ini akan Ibu tampilkan lagi di Google Form biar jelas ya. Itu aja dari Ibu. Sekian, kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bertemu di grup khusus untuk pelajaran IPS. Silakan bergabung ya. Dan Ibu harap kalian gak men-skip video ini karena memang tugasnya Ibu sampaikan di akhir. Gitu ya. Baiklah, Ibu sudahi, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tentu dengan tema yang baru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada penyampaian yang kurang jelas. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di grup, nanti kita bahas sama-sama apa yang menjadi kendala dalam tugas ini ya. Ibu cukupkan, tetap jaga kesehatan, stay at home. Ya, salam untuk ayah ibu kalian di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.